Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Mingguan hari ini. Minggu tanggal 23 Agustus 2020, hari Minggu biasa yang ke-21. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, penegasan Petrus yang disampaikan secara sederhana tetapi tegas dalam Injil Markus bab atau pasal 8 ayat 29, "Engkaulah Mesias," mengungkapkan pokok kepercayaan yang tumbuh dalam gereja awal. Bukan tanpa arti bila dalam ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, pemberitahuan pertama mengenai penderitaan, wafat, dan kebangkitan didahului dengan penegasan Petrus mengenai siapa sebenarnya Yesus itu. Penegasan ini kemudian dipertajam rumusannya oleh penginjil Matius dan Lukas dengan caranya masing-masing. Menurut Matius bab atau pasal 16 ayat 16, Petrus berkata, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudara saya yang terkasih, dengan penegasan Anak Allah yang hidup untuk menggarisbawahi bahwa Allah lah yang memilih Yesus sebagai pewarta kehadirannya di dunia, penginjil Matius juga bermaksud menjelaskan bahwa Mesias yang dinanti-nantikan ini bukan pemimpin politik atau penguasa yang bakal membangun kembali kejayaan Israel dengan kekuatan militer, melainkan Yesus datang dan menunjukkan bahwa Allah sendiri bertindak dalam dirinya untuk membebaskan manusia dari kuasa-kuasa jahat, dari kegersangan batin. Inilah yang membuat Yesus betul-betul menjadi Mesias bagi semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus menanyai murid-muridnya apa kata orang mengenai siapa anak manusia, ada jawaban yang bermacam-macam. Ingatlah bahwa dia tidak bertanya mengenai apa kata orang, mengenai ajarannya, mengenai tindakannya, mengenai kelakuannya. Namun Yesus ingin mendengar bagaimana orang menerima tokoh yang disebut anak manusia, yakni tokoh yang terarah kepada Yang Maha Kuasa itu dalam hidup mereka. Pendapat-pendapat orang tidak bisa dikatakan meleset. Namun Petrus kemudian tampil
sebagai wakil para murid yang kemudian mempersaksikan Yesus Kristus dan meneruskan wartanya. Lalu, jawaban Petrus juga mencerminkan pemahaman para murid. Memang kemudian penginjil Matius secara khusus menyoroti Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, Petrus dikatakan berbahagia. Karena apa? Karena jawabannya adalah pengetahuan yang didapat bukan dari manusia, melainkan dari Bapa yang di surga. Kemudian dikatakan berikutnya di mana Simon disebut oleh Yesus sebagai batu karang dasar gereja dibangun yang tak bakal terkalahkan oleh maut. Ia juga disebut pemegang kunci surga. Sadarilah bahwa batu karang menjadi tempat berlindung dari hempasan ombak dan tempat berpegang agar tidak hanyut oleh arus-arus ganas. Dengan menyebut Petrus sebagai batu karang, bahasa Yunaninya Petra, ditandaskan bahwa ia bertugas melindungi umat yang dibangun Yesus dari mara bahaya yang selalu mengancam dan menghantam. Dikatakan juga bahwa alam maut tidak akan bisa menguasainya. Maksudnya, tidak akan dapat mematikan atau membinasakan kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus yang diserahkan kepada Petrus. Saudara saya terkasih, orang dulu membayangkan jalan ke alam maut sebagai lubang yang menganga lebar. Seperti liang lahat yang besar. Semua orang mati pasti akan ke sana dan tidak ada jalan kembali. Satu-satunya cara untuk mencegah agar orang tidak tersedot ke dalamnya ialah dengan menyumbatnya dengan batu besar yang tidak bakal tertelan dan tak tergoyahkan. Nah, Petrus digambarkan sebagai tempat di mana Yesus mendirikan umat yang takkan terkuasai alam maut seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran itu dapat membantu mengerti mengapa kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Bukannya ia dipilih menjadi orang yang menentukan siapa boleh masuk, siapa tidak ke dalam surga, melainkan sebagai yang bertugas menahan agar kekuatan-kekuatan maut tidak memasuki kerajaan surga. Ia mengunci surga dari pengaruh yang jahat. Apa yang diikatnya di bumi, yang tetap dikunci di bumi, yakni jalan ke alam maut, akan tetap terikat dan tidak akan bisa merambat ke surga. Tidak ada jalan ke surga bagi daya dan kuasa-kuasa maut. Apa yang dilepaskan di bumi, yakni manusia yang bila dibiarkan sendirian akan menjadi mangsa lubang Syiul menganga tadi. Maka kiranya tidak amat membantu bila kata-kata diberi kunci kerajaan surga hanya ditafsirkan atau hanya dimengerti sebagai penugasan Petrus menjadi juru kunci gerbang surga untuk menentukan siapa yang diperkenankan masuk dan siapa yang dibiarkan di luar. Saudara saya terkasih, kemudian bisakah gagasan kunci kerajaan surga dipakai sebagai dasar bagi wibawa tahta apostolik Paus penerus Petrus? Tentu saja bisa, asal dilandasi dengan pengertian seperti tadi, yang bertugas menahan agar kekuatan-kekuatan maut tidak memasuki kerajaan surga. Maka, bukan dalam arti juru kunci gerbang ke arah keselamatan, membuka atau menutup akses ke surga, melainkan sekali lagi sebagai penangkal kekuatan-kekuatan alam maut. Jelaslah di sini bahwa pernyataan itu memuat penugasan melindungi umat, bukan pemberian kuasa menghakimi umat.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, terima kasih Engkau telah memberi kuasa kepada gereja-Mu untuk menangkal kuasa maut dan melindungi umat-Mu menuju pada keselamatan. Peliharalah gereja-Mu kini dan untuk selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.